bermaaf-maafan antara yang satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita mengunjungi teman, kadang-kadang kita mengunjungi tetangga, mengunjungi sahabat untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Tetapi akan aneh bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dia masuk kepada bulan yang penuh suci, bulan yang penuh keampunan, tetapi dia tidak mensucikan dirinya, tidak mensucikan hatinya, tidak mensucikan pikirannya. Kalau masih merasa busuk hati kita kepada tetangga kita, maka ibadah puasa kita dijamin tidak akan sempurna. Kalau masih merasa sakit hati, benci dengan seseorang, dengan teman, dengan kerabat, masih ada di hati kita, kita simpan. Sementara kita puasa juga, tarawih juga, tapi sakit hati, busuk hati masih kita simpan di hati kita. Maka yakinlah, la'allakum tattaqun, tidak akan dapat kita peroleh. Bukan percuma puasa, bukan percuma tarawih. Setiap nilai ibadah itu yang kita laksanakan dinilai oleh Allah, tetapi kita tidak akan kembali menjadi manusia seperti anak yang baru lahir nantinya. Ada yang bertahun-tahun dendam dengan tetangga. Bayangkan, tak mau minta maaf, malah bilang kalau tidak dia yang minta maaf, saya tidak akan maafkan karena dia yang salah. Nabi Muhammad sudah mencontohkan kepada kita, tidak perlu orang yang bersalah yang harus minta maaf. Itu ciri mukmin sejati. Tidak perlu orang yang bersalah, tidak perlu orang yang dengki, tidak perlu orang yang busuk hati kepada kita yang harus minta maaf kepada kita. Yang paling dahulu masuk surga dan paling dahulu diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang mengulurkan tangan kepada orang yang tidak mau mengulurkan tangan kepada kita. Yang paling tinggi nilai ibadahnya adalah orang yang lebih dahulu memaafkan orang lain, sementara orang lain tidak mau memaafkan kita, tapi kita yang memaafkan dia. Lebih tinggi dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Wa qad khaba man dassaha, jangan kotori hati kita. Jadi banyak di antara kita sudah umur 60 tahun, 70 tahun, sujud rajin, tarawih rajin, duha rajin, puasa rajin, sedekah rajin, tapi menyimpan dendam dan sakit hati juga rajin. Kelihatannya masalah sepele, tetapi ini adalah masalah yang sakral dalam ibadah. Hati ini ibaratkannya memori di HP. Kalau isinya banyak kebencian, banyak kebusukan, banyak kemunafikan, banyak iri, maka yang keluar adalah munafik, busuk hati, iri hati, dengki hati yang keluar dari ucapan kita dan perbuatan kita. Ibarat memori HP, flash disk. Kalau hati kita banyak diisi dengan kebaikan, kebenaran, pahala, sedekah, alhamdulillah, subhanallah, maka yang akan keluar dari mulut seseorang itu adalah alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, astaghfirullahaladzim. Maka banyak orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi ketika dia sakratul maut, hatinya keluar, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, padahal dia orang biasa-biasa. Tetapi ada orang di sebelah sana umrohnya sudah 7 kali, naik hajinya sudah 3 kali, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut dan meninggal. Kenapa?
umroh berkali-kali, naik haji berkali-kali, tetapi masih menyimpan rasa dendam dan busuk hati di hati. Hatinya tidak bersih, hatinya masih kotor. Maka lebih mulia orang-orang yang hidup miskin apa adanya, tapi hatinya bersih. Maka puasa itu sesungguhnya apa? Puasa itu sesungguhnya membersihkan hati, membersihkan diri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika dia mendakwahkan Islam adalah membersihkan hati-hati umat Islam dari kesyirikan, dari kejahilan, dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Hati yang dibersihkan. Bagaimana mendekatkan hati kepada Allah. Bulan puasa, selama 1 bulan kita mendekatkan hati kita kepada Allah. Kita tengadahkan tangan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ampun seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Orang yang bersih hatinya, maka dia masuk ke bulan puasa ini seperti masuk ke taman-taman sorga. Karena tiap malam itu indah baginya. Tiap malam